Baik, perkenalkan nama saya Batara Alexander, NIM 22041634. Baik, saya akan jelaskan kebutuhan manusia menurut kepentingan, sifat, waktu, subjek, dan sumbernya, dan berikan contohnya. Kebutuhan manusia dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kepentingan, sifat, waktu, subjek, dan sumbernya. Berikut adalah penjelasan singkat beserta contoh-contoh kebutuhan manusia berdasarkan klarifikasi tersebut. 1. Kepentingan. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer bersifat esensial bagi keluhan bagi hidup manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Contoh makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan seperti pendidikan, hiburan, dan asuransi. Contoh pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 2. Sifat kebutuhan fisik. Kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh fisik manusia seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Manusia dan tempat tinggal. Contoh minuman untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kebutuhan psikologis, kebutuhan yang berkaitan dengan emosi, psikologi manusia seperti aman, kasih sayang, dan pengakuan. Contoh rasa aman dan merasa tentram dan tentram. 3. Waktu. Kebutuhan jangka pendek, kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu dekat untuk mempertahankan kelangsungan hidup atau kesejahteraan. Contoh, makanan setiap hari, memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kebutuhan jangka panjang, kebutuhan yang berkaitan dengan perencanaan masa depan seperti pendidikan, tabungan pensiun, dan asuransi. Contoh pendidikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan karir jangka panjang. 4. Subjek. Kebutuhan individu, kebutuhan yang dispesifikasi di setiap individu berdasarkan karakteristik dan kondisi pribadinya. Contoh, kebutuhan akan obat-obatan tertentu sesuai dengan kondisi individu. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial berkaitan dengan interaksi sosial dan hubungan antara individu seperti persahabatan, cinta, dan rasa memiliki. Contoh, hubungan sosial yang sehat untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan dukungan emosional. Sumber. Kebutuhan alamiah. Kebutuhan yang bersumber dari alam itu lingkungan sekitar seperti udara bersih, air bersih, dan tanah untuk pertanian. Contoh air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidrasi, kebutuhan buatan, kebutuhan yang diproduksi diciptakan oleh manusia seperti teknologi, interaksi, dan berkomunikasi dengan. Contoh peralatan medis, buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan perawatan kesehatan. Dengan memahami berbagai klarifikasi kebutuhan manusia ini, kita dapat memahami kompleksitas dan keragaman kebutuhan manusia serta bagaimana kebutuhan tersebut mempengaruhi perilaku kebutuhan individu dalam kehidupan sehari-hari. 3. Jelaskan langkah-langkah pembentukan organisasi profesi. Berikut adalah langkah-langkah umum dan pembentukan organisasi profesi. 1. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dan tujuan dari organisasi profesi yang ingin dibentuk. Hal ini meliputi pemahaman terhadap masalah atau isu yang ingin diselesaikan, kebutuhan akan direpresentasi profesi, perlindungan kepentingan anggota profesi, pengembangan standar profesi, dan sebagainya. 2. Kumpulan dukungan dari para profesional yang terkaitan dengan profesi tersebut. Ini dilakukan melalui pertemuan, diskusi, survei, atau konsultasi untuk memastikan bahwa ada kebutuhan yang cukup besar untuk memenuhi organisasi profesi. 3. Bentuk tim pendiri. Bentuk tim pendiri yang akan bertanggung jawab memenuhi profesi pembentukan organisasi profesi. Tim ini terdiri dari individu yang memiliki komitmen untuk kuat terhadap tujuan organisasi, yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi proses tersebut. 4. Rencanakan struktur organisasi. Rencanakan struktur organisasi yang digunakan oleh organisasi profesi, termasuk struktur kepemimpinan, komit, aturan yang prosedur, serta cara pengambilan keputusan dalam organisasi. 5. Siapkan dokumen pendirian. Siapkan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan untuk mendiri organisasi profesi seperti pendirian, peraturan organisasi, kode etik, dan lain-lain.
Proses ini biasanya melibatkan bantuan dari seorang ahli hukum. 6. Daftar organisasi. Daftarkan organisasi profesi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah tempat organisasi tersebut beroperasi. Ini mungkin melibatkan pendaftaran di kantor pemerintah setempat atau dan badan hukum yang relevan. Bangun jaringan aliansi. Mulailah membangun jaringan kementerian dan organisasi, pemerintahan, lembaga akademis, dan pemangkuan kepentingan yang relevan dengan profesi tersebut. 8. Rekrut anggota. Mulailah untuk bergabung dengan organisasi profesi. Dapat dilakukan kampanye, informasi kegiatan, promosi lainnya. 9. Mulailah aktivitas organisasi. Setelah organisasi terbentuk, anggota terdaftar mulailah melakukan aktivitas organisasi seperti penyusunan program pekerja, pelatih seminar, advokasi, kebijakan, dan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi. 10. Evaluasi. Evaluasi pengembangan. Lakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi secara berkala dan lakukan pengembangan untuk memastikan bahwa organisasi berkembang dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Langkah-langkah di atas menjadi panduan umum pembentukan organisasi profesi. Namun setiap profesi wilayah memiliki konteks dan persyaratan berbeda, sehingga penting untuk melakukan penelitian yang cermat dan berkonsultasi dengan ahli hukum profesional lain yang berpengalaman dalam hal ini. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi sistem informasi. Kompetensi sistem informasi, bagaimana dengan dikategorikan kompeten. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh seorang melaksanakan tugas. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, yaitu operasi instalasi dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Wikipedia. Kompetensi bidang sistem informasi adalah pengetahuan ataupun keterampilan yang harus dimiliki seseorang. Bidang aplikasi komputer meliputi operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, serta dalam melaksanakan tugas profesional. Orang yang dikategorikan kompeten. 1. Pengetahuan. Indikator pertama dari kompetensi adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan kesadaran dalam bidang kognitif. Pemahaman. Dalam hal ini, pemahaman merupakan kognitif dalam aktif yang dimiliki individu. 3. Kemampuan. Kemampuan merupakan suatu dimiliki oleh individu guna melakukan tugas maupun pekerjaan yang dibebankan pada karyawan. 4. Sikap. Adapun dimaksud dengan sikap adalah perasaan maupun reaksi suatu rangsangan yang akan datang dari luar. 5. Minat. Minat merupakan kecenderungan seseorang yang akan melakukan perbuatan. Kebutuhan manusia berdasarkan karakteristik kriteria, yaitu kepentingan, sifat, waktu, subjek, dan sumbernya. Berikut adalah penjelasan singkat beserta contoh kebutuhan yang manusia beserta klarifikasi tersebut. Kepentingan. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang bersifat esensial yang langsung bagi hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Contoh makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, seperti pendidikan, hiburan, dan asuransi. Contoh pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 2. Sifat. Sifat. Kebutuhan fisik. Kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh fisik manusia, seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Contoh minuman untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang berkaitan dengan emosi dan psikologi manusia, seperti rasa aman, kasih sayang, dan pengakuan. Contoh rasa aman untuk merasa tentram dan tentram. 3. Waktu. Kebutuhan jangka pendek. Kebutuhan waktu harus dipenuhi dalam waktu dekat untuk mempertahankan kelangsungan hidup atau kesejahteraan. Contoh makanan setiap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kebutuhan jangka panjang. Kebutuhan yang berkaitan dengan perencanaan masa depan, seperti pendidikan, tabungan pensiun, dan asuransi. Contoh pendidikan yang berkelanjutan untuk mencapai karir jangka panjang. 4. Subjek. Kebutuhan individu.
kebutuhan yang dispesifikasi di setiap individu berdasarkan karakteristik dan kondisi pribadinya. Contoh, kebutuhan akan obat-obatan tertentu sesuai dengan kondisi kesehatan individu. Antara individu seperti persahabatan, cinta, dan rasa memiliki. Contoh, hubungan sosial yang sehat memenuhi kebutuhan akan sayang dan dukungan emosional. 5. Sumber kebutuhan alamiah. Kebutuhan yang bersumber di alam atau lingkungan sekitar seperti udara bersih, air bersih, dan tanah untuk pertanian. Contoh, air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidrasi. Kebutuhan buatan. Kebutuhan yang diproduksi diciptakan oleh manusia seperti teknologi, infrastruktur yang barang konsumsi. Contoh, peralatan medis buatan manusia memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan dengan klarifikasi kebutuhan ini kita dapat memahami komplikasi dengan keragaman kebutuhan manusia serta bagaimana tersebut mempengaruhi dan keputusan individu kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.